Buat yang nyinyir, buruan minggir. Hujatan, hinaan, cacian, nggak ngaruh. Kang Deddy tetap di hati. Berani, tegas, solutif, dan pro rakyat. Makin kagum sama Kang Deddy Mulyadi. Tapi yang bikin bingung, kenapa masih ada aja yang nyinyir ya? Padahal Kang Deddy benar-benar menginspirasi banyak orang. Bekerja keras demi rakyat Jawa Barat. Kebijakan-kebijakan Kang Deddy bikin haru, apalagi kebijakan terbaru tentang pembentukan karakter anak agar cinta sama tanah airnya, sama bangsanya, membangun jiwa nasionalisme generasi muda. Makin kagum sama KDM, Kang Deddy Mulyadi. Indonesia kini punya harapan besar menjadi Indonesia emas ke depan. Kita bisa lihat anak-anak yang baru lulus pendidikan kebangsaan di barak militer kemarin, jadi makin sayang sama orang tuanya, hormat sama orang tuanya. Lihat cuplikan nih, keren KDM. Kalau pendapat saya pribadi, KDM berbeda dengan Mulyono. KDM itu transparansi, Mulyono populerisme. Kini berbagai pihak mulai mengepung kembali dengan berbagai stigma Mulyono jilid 2. Pagi ini kita mendiskusikan antara Mulyono versus KDM, Kang Deddy Mulyadi. Menurut saya ini adalah populerisme versus transparansi. Kalau pendapat saya pribadi, KDM berbeda dengan Mulyono. KDM itu transparansi, Mulyono populerisme. Mereka itu ternyata sangat memperhatikan pada saya, sehingga apapun yang saya lakukan mereka komentari dan saya menyukainya. Video saya yang lagi bikin adukan itu sekitar 6 tahun yang lalu dibuat seolah-olah saya gubernur hari ini kerjanya ngaduk untuk bikin konten. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Terima kasih ya. Yakinlah cinta yang sejati tak akan pernah bisa dipatahkan oleh berbagai upaya untuk memisahkan antara saya dan warga saya untuk saling menyayangi. Siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambe tura. Cie, numpang tenar cie, kerja bapak dewan. Kerjanya ngebacot doang. Mana paten? Kayak bapak aing atuh. Gak banyak A, B, C, D, gak banyak kemajo, tapi banyak action. Cie, bapak numpang tenar ya, gak bisa kayak bapak aing ya. Bapak aing tanpa harus bayar buzzer, tanpa bayar influencer, beliau bisa FYP loh pak, bisa masuk lambe turah malahan mah. Dia viral gak dalam negeri doang pak, luar negeri pun banyak yang ngebicarain pak. Teman gue aja yang di luar negeri pada ngomong itu, semua WNI asal Indo di sana pada ngobrolin Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Bapak aing terkenal loh pak, nggak di sini aja, bapak sirik ya. Cie, yang mau pengen masuk lambe turah cie, gak bisa ya kayak bapak aing ya. Kerja nyata pak. Bapak daripada ngurusin bapak aing, mendingan bapak urus dapil di sana yang bapak terpilih di daerah sana. Bapak udah kasih action apa buat masyarakat di sana bapak? Gue heran deh sampai sekarang kenapa ya bapak aing banyak diserang sama petinggi-petinggi elit politik. Kenapa ya? Ada apa ya? Ada yang tahu nggak jawabannya? Kenapa bapak aing diserang melulu sama petinggi-petinggi elit politik? Perasaan yang banyak nyinyir ke bapak aing itu petinggi daerah. Gue sampai heran kenapa banyak yang benci sama bapak gue, padahal bapak gue itu the real of king, pejabat yang sesungguhnya. Dia cinta tanah air, dia cinta warga masyarakatnya daripada bapak. Coba pak koreksi dulu sebelum bapak A, B, C, D. Bapak tahu nggak apa lambe turah itu artinya apa? PR buat bapak, cari tahu apa itu artinya lambe turah. Peringatan terbaru Ono Surono ke Deddy Mulyadi tak main-main. Pentolan DPRD Jabar ikut menantang. Baru terlihat akrab duduk di meja dengan Gubernur Deddy Mulyadi. Kini Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, memberikan peringatan keras atas aksi yang dilakukan kubunya saat walkout dari gedung DPRD Jabar beberapa waktu lalu. Ono Surono dan Deddy Mulyadi baru saja dipertemukan dan duduk semeja dalam diskusinya. Ono Surono tampak mengenakan baju batik berwarna merah dengan rambut dikuncir, sedangkan Deddy Mulyadi terlihat memakai pakaian serba putih. Keduanya sempat merekam mengobrol. Wajah Ono Surono terlihat serius saat berbincang dengan Deddy Mulyadi. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Anda itu sebenarnya cuma konten kreator, bukan gubernur. Kang Deddy, saya tanya,
Orang itu udah nggak pernah sedekah, memberi itu minimal itu ya jangan musik orang. Iya, orang berbuat baik salah samamu. Model-model golongan jin atau setan ini, iya, betul. Ente yang ngomong dari golongan jin atau setan. Jin kan gitu sama setan, nggak suka dia lihat orang baik. Masalah Pak Dedi gubernur suka ngonten, loh itu haknya Pak Dedi. Lagian Pak Dedi dapat hasil dari ngonten itu, ya. Hasilnya itu dibagikan ke rakyat, ke masyarakatnya yang kurang mampu. Lah kamu, cuman ngebacot aja di media sosial. Sedekah aja nggak pernah mungkin. Mending Pak Dedi, ya. Aduh, udah tua, mikir itu jangan seperti anak-anak. Ya mikir, gimana ya? Kalau bisa jadi manusia itu jangan menyimpan rasa sifat iri, dengki. Ya, kalau mau kritik yang benar gitu. Kecuali Pak Dedi Mulyadi itu korupsi, ya itu kritik. Tapi kalau hanya sekedar ngonten, ini sudah zaman modern, zaman canggih, ya, bisa menghasilkan dari video-video yang disebarkan di media sosial. Terus hasilnya itu bukan untuk memperkaya diri dia. Pak Dedi itu nggak seperti itu. Saya bukan warga Jawa Barat, tapi saya kagum dengan Pak Dedi, ya, orang baik, ya. Memang sudah di akhir zaman tuh memang udah seperti itu. Orang baik itu selalu dihujat. Orang salah itu dibenarkan, orang benar disalahkan. Memang udah seperti itu. Yang kedua, di momen rapat tersebut Ono Surono menyampaikan banyak program Deddy Mulyadi tidak terwadahi dalam RPJMD maupun RKPD yang dijalankan. Padahal DPRD memiliki fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Oleh karena itu, Ono Surono menuturkan alasan fraksi PDIP DPRD Jawa Barat melakukan aksi walkout saat rapat paripurna tersebut. Ono mengatakan aksi walkout itu bukanlah hal yang spontan. Menurut Ono Surono, aksi walkout merupakan bentuk akumulasi dari kekecewaan yang telah lama dirasakan PDIP terhadap pola komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Cuma karena ikut tawuran aja. Oh, ikut tawuran. Ya artinya kan ibunya susah nasihatin. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat itu sangat sukses. Buat mereka-mereka yang bilang bahwa ini melanggar HAM, melanggarnya dari mana? Mereka itu senang dititipkan di barak militer karena dari jam tidurnya teratur, makannya teratur, olahraganya teratur. Bahkan itu mereka semua itu betah, merasa betah. Udahlah, jangan cari panggung untuk menyalahkan Gubernur Jawa Barat. Beliau itu udah semaksimal mungkin untuk mendidik anak-anak Jawa Barat supaya menjadi anak yang baik, anak yang cerdas. Karena mereka itu harapan bangsa, penerus bangsa yang harus dijaga. Maka dari itu Pak Gubernur Jawa Barat itu menggunakan caranya sendiri. Mereka memasukkan ke barak militer bukan berarti militerisasi. Hanya saja yang tidak biasa dilakukan itu dilakukan. Yang harusnya tidur, yang biasanya tidur jam 12 malam, kini harus diatur jam 9 atau jam 8. Itu yang dimaksud dengan Kang Deddy Mulyadi untuk mendisiplinkan anak. Karena mereka itu harapan bangsa semua. Jadi buat kalian ini yang masih menyalahkan atau menghujat Pak Deddy Mulyadi, sadarlah bahwa kita akan memulainya dari Jawa Barat. Karena saya warga Jawa Tengah itu sangat kagum dan sangat support apa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, sangat menginspirasi. Yang terakhir, banyak program beliau gubernur yang tidak terwadahi dalam RPJMD maupun RKPD yang dijalankan, padahal DPRD memiliki fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan, ucap Ono Surono. Meski demikian, Ono menyebut Deddy Mulyadi telah meminta maaf atas dinamika tersebut dan berkomitmen untuk memperbaiki pola komunikasi ke depannya.
Kini setelah pertemuan itu terjadi, Ono Surono turut buka suara menindaklanjuti aksi walkout PDIP Jawa Barat di gedung DPRD Jawa Barat beberapa waktu lalu. Ono Surono yang juga berstatus sebagai wakil ketua DPRD Jawa Barat kini tak segan-segan memberikan peringatan keras atas aksi yang dilakukan PDIP di forum tersebut. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.